Nah, kita sekarang akan langsung ke soal yang pertama. Jika fx sama dengan x dikurang 2a ditambah b, dan gx sama dengan 4bx dikurang 1, serta 8f0 sama dengan 3g1, maka 4a tambah b sama dengan... Nah, kita kerjain lagi sama-sama ya. Kalau soal seperti ini, yang pertama kita cari itu nilai f0. Setelah dapat nilai f0, baru kita cari berapa nilai g1. Berarti nilai f0 itu sama dengan yang fx ini, x-nya kita ganti ke 0. Berarti di sini 0 dikurang 2a ditambah b. Setelah itu kita cari nilai g1 yang ini. G1 itu sama seperti yang ini. Yang nilai g-nya, yang x-nya ini kita ubah ke 1 karena dia mencarinya g1. Jadi ini 4b dikali 1 dikurangi 1. Nah, udah dapat kan? F0 dapat, G1 dapat. Nah, kita buat ke sini persamaan yang ini. Berarti 8 F0 itu sama dengan 3 G1. F0 itu berapa? Minus 2A ditambah B kan? Berarti 8 dikali minus 2A ditambah B itu sama dengan G1 nya 4B dikurang 1, berarti 3 G1 4B dikurangi 1. Nah, kita sederhanain. 8 kali 2A, 8 dikali minus 2A, minus 16A ditambah 8B itu sama dengan 3 dikali 4B 12B 12B dikurangi nanti 3 kali minus 1 minus 3. Nah, setelah dapat ini, semua ruasnya kita pindahkan ke kanan. Berarti sini tinggal 0. 0 itu sama dengan 12B dikurangi dengan 3 ditambah 16A dikurangi yang ini 8B dikurangi 8B. Yang 3-nya pindah ke kanan. Berarti di sini minus 3 jadi positif kan? 3 itu sama dengan ini 12 dikurang 8B itu 4B. Berarti 16A ditambah dengan 4B. Nah, kita naikkan ke atas. Ini 16A ditambah dengan 4B itu sama dengan 3. Yang dicari itu kan 4A ditambah B. Ini kan kita bisa buat seperti ini nih. 4 dikali 4A ditambah B sama dengan 3. Ini bisa kan? Sama kan? Ini samanya harusnya sama kan? Nah, udah, ini kita dapat 4A ditambah B itu sama dengan 3. 4-nya ke bawahin jadi per 4. Jadi hasilnya 3/4. Jawabannya C. Nah, ini soal selanjutnya. Diketahui ABC adalah bilangan real positif jika akar BC per akar A pangkat 4 dikali B pangkat 5 sama dengan A kali B. Maka C sama dengan... Nah, kita kerjain sama-sama lagi ya. Nah, kalau untuk mencari soal yang seperti ini yang akar A pangkat 4 B pangkat 5 kita naikin ke atas, atau AB dikalikan akar A pangkat 4 B pangkat 5. Kita tulis ya. Akar BC itu sama dengan A dikali B baru dikalikan dengan akar A pangkat 4 B pangkat 5.
Nah, setelah dapat ini, kedua ruasnya kita kuadratin biar dalam bentuk akarnya ini hilang. Nah, akar BC dikuadratin itu kan sama dengan BC. A dikuadratin itu sama dengan A kuadrat. B dikuadratin itu sama dengan B kuadrat. Akar A pangkat 4, B pangkat 5 dikuadratin, maka akarnya habis. Tinggal A pangkat 4 dan B pangkat 5. Nah, BC itu sama dengan yang sejenis, kita dekatkan dulu ya pertama. Berarti A kuadrat ini sama dengan yang ini A pangkat 4, B kuadrat, dan B pangkat 5. Maka BC itu sama dengan, nah kalau ini bentuknya udah sama, ini A, kalau dia perkalian, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Berarti ini A pangkat 2 dijumlahkan dengan 4, ini juga sama. B pangkat 2 dijumlahkan dengan 5. Maka BC itu sama dengan A pangkat 2 tambah 4 berarti 6. A pangkat 6 dikalikan dengan B 2 tambah 5, 7, berarti B pangkat 7. Maka C itu sama dengan A pangkat 6 per B pangkat 7 per B. Nah, ini kan B-nya pangkat 1 nih. Ini pangkat 7, tinggal kurangin aja 7 kurang 1 biar ini B-nya habis. Berarti sisa di sini 6. Jadi C itu sama dengan A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat 6. Hasilnya berarti E. Soal berikutnya ini tentang logaritma jika X, Y sama dengan 50 dan 2 logaritma X dikurang 2 logaritma Y sama dengan 1, maka nilai X dikurangi Y sama dengan berapa? Kita kerjain lagi sama-sama ya. Nah, soal yang ini XY sama dengan 50. 2 logaritma X dikurang 2 logaritma Y itu sama dengan 1. Dan X dikurang Y sama dengan berapa? Untuk mencari ini kita buat dulu yang pertama. 2 logaritma X dikurang 2 logaritma Y itu sama dengan 1. Nah, kalau dalam bentuk ini, kan itu ada rumus logaritma. Bila A logaritma B dikurangi dengan A logaritma C, maka itu hasilnya sama dengan A logaritma B per C sama juga dengan yang ini. Berarti ini 2 logaritma X dikurang 2 logaritma Y itu sama dengan 2 logaritma X per Y itu sama dengan 1. Nah, setelah dapat itu, setelah dapat yang ini juga kan ada ketentuannya nih, ada rumusnya. Bila A logaritma B itu sama dengan N, maka B itu sama dengan A pangkat N. Nah, yang ini kita anggap B yang 2 ini. Maaf, yang A itu 2, dan yang B itu X per Y. Nah, yang N itu sama dengan 1, maka ini dapat X per Y atau B. X per Y itu sama dengan N, N-nya berapa N? 1. Ini A 2, berarti A-nya 2, pangkat N, pangkatnya ini N 1. Berarti sama dengan 2. Nah, setelah dapat ini, maka X itu sama dengan 2Y. Nah, setelah dapat X sama dengan 2Y, kita buat yang X ini sama dengan 2Y ini ke persamaan yang di atas ini. X sama dengan 50. Maka X dikali Y itu sama dengan 50. X-nya kita ganti ke 2Y. Berarti di sini 2Y dikalikan dengan Y yang ini itu sama dengan 50. Berarti 2Y kuadrat itu sama dengan 50. Kita lanjut ke sini ya. Maka Y kuadrat itu sama dengan
Yang ini 50 dibagikan dengan 2, berarti hasilnya 25. Dapat berarti Y-nya itu sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Nah, dapat kan? Y-nya sudah dapat 5. Sekarang kita cari X. X itu sama dengan 2Y, berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 10. Nah, sekarang yang dicari itu adalah X dikurang Y. Nih, X dikurang Y. Maka X dikurangi dengan Y itu sama dengan X-nya berapa tadi? 10. Dikurangi dengan Y-nya berapa? 5. Yang ini. Dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 5. Jawabannya E. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka 45 pangkat X per 5 X pangkat X kurang 1 sama dengan berapa? Kita kerjain lagi sama-sama ya. Soal ini 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, yang dicari 45 pangkat X per 5 pangkat X kurang 1. Yang pertama kita tulis dulu yang ini, yang atas ini. 3 pangkat X tambah 2 dikurangi 3 pangkat X itu sama dengan 32. Nah, ini kan kalau 3 pangkat X tambah 2 itu sama dengan 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat 2. Baru dikurangi yang ini 3 pangkat X. Itu sama dengan 32. Nah, ini kan bisa kita buat seperti ini nih. 3 pangkat X bahwa dalam kurung 3 pangkat 2 dikurangi dengan 1. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 hasilnya ini kan 3X dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat X dikali minus 1 berarti hasilnya minus 3 pangkat X. Sama dengan 32. Nah, di sini 3 pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 2 itu kan 9 dikurang 1 berarti 8. Kita tulis saja langsung. 3 pangkat X dikalikan dengan 8. Itu sama dengan 32. Berarti 3 pangkat X itu sama dengan 32 dibagikan dengan 8. Berarti 3 pangkat X 32. Ini 32 ya. 32 dibagikan 8. 3 pangkat X itu sama dengan 4. Sekarang kita cari yang ditanya. Yang ditanyakan apa? 45 pangkat X per 5 pangkat X dikurang 1 sama dengan berapa? 45 itu kan sama dengan 9 kali 5 kan? Nah, 9 kali 5 kita pangkatkan dengan X per 5 pangkat X dikurang 1 itu kan sama aja dengan 5 pangkat X dikali 5 pangkat minus 1. Berarti yang ini sama dengan, ini kan berarti 9 pangkat X dikalikan dengan 5 pangkat X per 5 pangkat X dikalikan dengan 5 pangkat minus 1. Nah, yang ini mati. 5 pangkat X per 5 pangkat X-nya. Berarti sisanya tinggal 9 pangkat X per 5 pangkat minus 1. Nah, 9 ini kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kita buatkan lagi pangkat X. Jadi ini per 5 pangkat minus 1. Pangkat minus 1. Ini sama dengan berarti 3 pangkat 2X. Ini pangkatnya kita naikin ke atas. Jadi minusnya berubah jadi positif. Dikali 5 pangkat 1. Berarti ini kan sama dengan 3 pangkat 2X kan itu sama dengan 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat X. Sama kan 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat X hasil 3 pangkat 2X. Baru dikalikan dengan 5 pangkat 1. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat X itu kan 4 nih. Seperti yang kita udah cari tadi 4. Berarti ini tinggal 4 aja kali 4 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 80. Jawabannya D.
Nah, ini soal yang berikutnya nih. Kelihatannya agak susah kan? Udah akar dipangkatkan lagi. Tapi ini nggak begitu susah sih. Kita kerjain ya. Jika X memenuhi persamaan akar 3 pangkat 8X dipangkatkan lagi 5 sama dengan 1/81, maka nilai X pangkat 3 ditambah X sama dengan berapa? Kita kerjain lagi sama-sama ya. Nah, untuk soal seperti ini udah pangkat dipangkatkan lagi. Gak usah takut, ini sebenarnya gampang caranya. Caranya gimana? Kedua ruasnya pertama kita kuadratin dulu. Ini dikuadratin dan ini dikuadratkan. Maka dapat ini kan dikuadratin, maka dalam kurungnya mati kan. Jadi hasilnya tinggal 3 pangkat 8X pangkatkan lagi dengan 5. Itu sama dengan 1/81 pangkat 2. Nah, setelah dapat, berarti ini 3 pangkat 8X dipangkatkan lagi dengan 5 itu sama dengan 1/81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Udah kita tulis aja langsung. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya 3 pangkat 8X pangkat 5 sama dengan 1/3 pangkat 8. Nah, yang pangkat 8 ini kita naikkan ke atas jadi pangkat minus 8. Di sini 3 pangkat 8X pangkat 5 itu sama dengan berarti 3 pangkat minus 8. Nah, ini kan udah sama nih, ini 3 sama ini 3. Ini kan ada ketentuannya nih. Bila A pangkat N itu sama dengan A pangkat M, maka N itu sama dengan M. Ini rumusnya. Nah, ini kan 3 kita anggap A nih, hanya sama. Berarti ya udah, berarti yang pangkatnya ini sama. Berarti 8X pangkat 5 itu sama dengan minus 8. Kita tulis saja langsung. Berarti 8X pangkat 5 itu sama dengan minus 8. Berarti X pangkat 5 itu sama dengan minus 8/8. Maka X-nya itu sama dengan X pangkat 5 itu sama dengan minus 1. Maka X hasilnya sama dengan minus 1. Nah, dapat X hasilnya minus 1. Yang dicari apa? X pangkat 3 ditambah X. X pangkat 3 ditambahkan dengan X itu sama dengan, berarti ini minus 1. Yang X-nya kan di pangkat 3. Ditambahkan dengan minus 1 X. Hasilnya sama dengan minus 1 pangkat 3 minus 1 tetap. Ditambahkan dengan minus 1. Minus 1 tambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Minus 2. Jadi jawabannya adalah E. Gampang kan? Kita ke soal yang berikutnya ya. Harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah rupiah. Nah, kita kerjain lagi sama-sama ya. Nah, soal yang ini, harga 2 pensil itu sama dengan 5.000. Berarti kalau harga 1 pensil, P itu sama dengan 5.000 per 2. Dan harga buku, atau kita buat B, harga B itu sama dengan B. Nah, sedangkan Amir itu membeli 5 buku dan 10 pensil. 5 buku ditambah 10 pensil. Jadi berapa 5 buku tambah 10 pensil? 5 buku. Berarti 5, harga 5 buku kan B. Berarti kita buat aja langsung 5 dikali B. Ditambah 10 pensil. 10. Harga pensil itu 5.000 per 2. 5.000 per 2. Berarti 5 buku tambah 10 pensil itu sama dengan 5B
ditambah dengan 10 dikali 5.000 per 2 itu sama dengan 25.000. Nah, 25.000. Berarti yang harus dibayarkan Amir adalah 5B ditambah dengan 25.000. Nah, sedangkan Amir membayar dengan uang 100.000. Membayar dengan 100.000. Berapa kembaliannya? Ya udah, kita kurangkan aja langsung. Yang 100.000 dikurangi dengan yang harga semuanya atau 5B tambah 25.000. Berarti yang harus dibayar Amir itu sama dengan 100.000 dikurangi 5B ditambah dengan 25.000 sama dengan 100.000 dikurang 5B dikurang 25.000. Berarti sama dengan 100.000 kurang 25.000, 75.000 dikurangi 5B. Berarti inilah kembalian yang diterima Amir. Jadi hasilnya adalah C. Untuk soal-soal yang berikutnya nanti kita lanjut lagi ke video yang part 2-nya ya.